Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Dan timnas U22 kita yang berada di SEA Games di bawah pelatih Indra Safri sedang bersiap untuk menghadapi laga pertama di grup C melawan Filipina. Kita tahu bersama bahwa Filipina memulai pertandingan di grup C dengan sukses mengalahkan Myanmar clean sheet 2-0. Dan kita akan berhadapan pertama dengan Filipina tanggal 8 di Stadion Universitas di Chiang Mai, ya. Dan Indra Safri sudah menyiapkan tim terbaik. Tentunya dengan pola apapun kita serahkan ke Indra Safri. Mau 3-4-3, 4-3-3 atau 4-2-3-1, Indra Safri yang lebih tahu. Walaupun menurut saya taktik seperti yang dimainkan saat kita bermain 2-2 dengan Mali, ya, dengan 3 pemain belakang back, ya, ada 3, Ferrari, ada Dion Marks, dan juga dengan Kadek Arel, itu lebih oke dan mungkin akan ditampilkan oleh Indra Safri melawan Filipina. Tapi tetap kita harus fokus karena Filipina sudah mencetak kemenangan 3 poin. Bagi Filipina, menahan imbang Indonesia cukup untuk membuat mereka itu bisa lolos, ya, dan mereka mengincar kemenangan. Makanya kita tidak boleh menganggap remeh. Selalu pertandingan pertama sulit, dan itu diakui juga oleh Indra Safri. Makanya Indra Safri sudah mengatakan pada tim asuhannya untuk fokus bermain, ya, mental tentunya harus kuat dan tetap genjot dengan fisik, itu penting. Dan bagi Ivar Jenner dan kawan-kawan, mereka sudah siap tempur, ya. Keberadaan Ivar itu sangat penting juga di lini tengah untuk membagi bola, mengatur ritme permainan bagi timnas U22 kita. Ya, entah dimainkan dengan siapapun, walaupun saya lihat ada Rivaldo Pakpahan yang bisa menemani Ivar Jenner. Dan di kiri kanan itu ada Frankie Misa bermain, kemudian ada Raka Cahyana, itu masih oke, ya, seperti lawan Mali. Kemudian Doni Tri Pamungkas akan didorong ke depan, ya, untuk bisa bermain dengan Mauro Silstra dan Rafael Struik. Saya pikir itu starting 11 yang bagus. Tapi kembali bagi Indra Safri, tentunya dia yang lebih tahu untuk bisa menyusun taktik. Dia sudah melihat laga Filipina dan Myanmar, pasti diintip oleh tim kepelatihan dan juga Indra Safri untuk menyaksikan di mana kelemahan kelebihan dari calon lawan Filipina dalam pertandingan nanti tanggal 8, ya. Jadi tanggal 8 itu akan hari Senin bermain pada pukul 17.00, ya, waktu Indonesia bagian barat. Dan tentunya harapan besar masyarakat Indonesia terhadap Ivar Jenner dan kawan-kawan, kita bisa memenangkan pertandingan dan meraih 3 poin. Karena 3 poin ini penting untuk membuat anak-anak lebih bersemangat, termotivasi di saat akan menghadapi laga penentuan di grup C melawan Myanmar. Duel melawan Myanmar akan tersaji pada tanggal 12, ya, di jam yang sama, jam 17.00. Dan kalau kita bisa menang melawan Filipina, itu sudah, saya kira kita bisa mengalahkan Myanmar. Ketika menyaksikan, melihat bagaimana Myanmar digasak oleh Filipina. Makanya duel hidup mati itu tersaji di pertandingan pertama antara Indonesia dan Filipina. Sebaliknya, ini pertandingan kedua bagi Filipina menghadapi Indonesia. Makanya saya bilang tadi, bagi Filipina imbang itu sudah bagus. Nah, kalau kita imbang misalnya, perjuangan berat yang harus dihadapi di pertandingan di laga terakhir, hidup mati juga melawan Myanmar. Tidak boleh kita kalah. Walaupun sebenarnya dengan Myanmar kita imbang saja itu pasti lolos kalau imbang dengan Filipina. Artinya runner up terbaik bisa ada kita dapat di tangan, ya. Tapi tidak boleh berpikir demikian, karena yang ada di kepala kita, ya, di kepala anak-anak, harus memenangkan pertandingan. 2 laga kalau perlu itu sabu bersih dengan 6 poin. Itu jauh lebih bagus untuk membawa kita sebagai juara grup C. Makanya lawan Filipina adalah laga yang menentukan buat tim asuhan Indra Safri. Nah, penjaga gawang, ya, terserah juga karena semua bagus, ya. 3 yang dibawa ini punya kelebihan semua. Baik dengan Cahya Supriyadi, Dava Fasya, ya, Muhammad Ardiansa, itu oke, ya. Yang tinggal Indra Safri akan memilih. Ketika melawan Mali terakhir itu Dava Fasya, saat melawan Mali kalah, ya, di laga pertama di Pakansari, yang main adalah Cahya Supriyadi. Jadi semua tergantung dari Coach Indra. Namun sekali lagi saya pikir bahwa 3 back itu akan diandalkan oleh Coach Indra
menghadapi Filipina. Lalu siapa pemain Filipina yang berbahaya? Ya, Pak, ini ada Santiago Rublico, itu pemain bagus. Alex Moniz juga yang mencetak salah satu gol ke gawang Myanmar, itu pemain yang perlu untuk diperhatikan. Karena tim asuhan Mikel Martinez ini sangat baik, ya, apalagi counter attack mereka bagus, punya kecepatan yang luar biasa. Ini harus betul-betul lini belakang harus disiplin, menjaga daerah dan menjaga lawan. Alex Moniz juga pemain yang sangat baik, ya. Juga kita bisa melihat bahwa mereka punya Javier Mariona. Javier Mariona ini sangat lincah dan ini juga perlu diawasi, ya, karena ada 4 pemain yang saya pikir, saya lihat mereka itu kuat, ya. Santiago Rublico, Javier Mariona, ya, dengan Dylan Munich, termasuk dengan Alex Moniz, ya, yang mencetak gol. Di 4 ini harus diperhatikan oleh pemain-pemain Indonesia atau timnas U22, karena mereka lah yang selalu membahayakan gawang Myanmar, dan mereka juga yang nantinya bisa memporak-porandakan, membongkar pertahanan kita. Walaupun kita punya Kadek, punya Dion Marks, punya Ferrari yang kuat ketika bermain dengan 3 back, tetapi kita tetap harus hati-hati dan waspada. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara tentang persiapan timnas U22 kita di SEA Games, di mana kita tentunya bertekad untuk bisa mempertahankan medali emas yang kita raih 2 tahun lalu di Kamboja saat mengalahkan Thailand di final dengan 5-2, dan ini kita sedang ingin, ya, untuk bisa lolos ke semifinal dan ke final dan mempertahankan medali emas tersebut. Ciao.